Indonesia saat-saat ini sedang booming masalah khilafah ini. Dari sisi bahasa, itu diambil dari kata bahasa Arab, katanya khalafa yakhlufu khilafatan. Itu khilafah itu masdar arti kepemimpinan. Artinya mengganti atau memimpin. Nah, Indonesia pernah melalui masa-masa kelam tentang sistem ini. Tetapi ternyata tidak berjalan mulus. Tahun 62 beliau tertangkap oleh negara. Yang perlu dipahami, konsep kepemimpinan Islam yang diproklamirkan oleh beliau itu memang kelihatannya bertentangan dengan konsep yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Nah, saat ini ada juga satu kelompok yang sedang mengusung sistem ini, yang ini skupnya lebih luas, internasional, yang lahir tahun 53 di Lebanon, dan mungkin di Indonesia di era tahun 90-an ke sini. Dan konsep ini pun sama, bentuknya adalah Islam harus tegak dengan seorang pemimpin yang bernama khalifah, tapi bentuknya daulah atau negara. Nah, ini yang menimbulkan kontroversi di masyarakat Islam pada umumnya, terutama di masyarakat Islam mainstream seperti Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah dan mungkin yang lain-lain tentang konsep ini. Nah, untuk itulah pemirsa MT yang dirahmati Allah SWT, ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul mengenai konsep ini. Salah satu dari antara pertanyaan itu adalah, apakah hari khilafat itu? Dari banyaknya persepsi, konsep khilafah yang paling benar menurut Islam itu seperti apa? Nah, ini mudah-mudahan bisa kita jelaskan secara singkat. Hari khilafat yang kita pahami adalah di mana kekhalifahan di dalam Islam itu adalah konsep yang sesungguhnya ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nur ayat yang ke-55, di mana Allah berfirman, wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifanahum fil ard kama stakhlafa ladina min qablihim. Jadi konsep itu. Nah, hari khilafat itu seperti apa? Hari khilafat itu hari di mana lahirnya sebuah khalifah, sebuah kekhalifahan di muka bumi di akhir zaman, yang dinubuatkan oleh Rasulullah bahwasannya tertera dalam sebuah hadis, antakun nubuwata fikum illa mas'allah summa takun. Akan terjadi masa-masa kenabian. Jadi Islam, konsep itu Islam akan dipimpin oleh 4 fase kepemimpinan. Yang pertama, antakun nubuwatan fikum illa mas'allah summa takun. Fase pertama adalah masa kenabian. Dan sudah berlalu di zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, summa takunu khilafatan ala min haji nubuwah. Kemudian setelah kenabian berlalu, maka akan dilanjutkan dengan kekhalifahan. Min haji nubuwah, berdasarkan baris kenabian. Setelah itu Nabi katakan, summa mulkun adon, akan terjadi masa dinasti-dinasti yang zalim. Kemudian summa mulkun jabariyatan, akan terjadi juga masa-masa dinasti yang penuh dengan kontroversi. Dan terakhir ada nubuatan bahwasanya summa takunu khilafatan ala min haji nubuwah, summa sakata. Nah, konsep ini sebenarnya, jadi kekhalifahan yang di akhir inilah yang Rasul katakan bahwasanya khalifah itu akan muncul kembali nanti di akhir zaman. Di masa siapa? Nah, di dalam catatan kaki hadis itu dikatakan bahwa annal murabu, akan munculnya hadis ini di zaman Isa ibnu Maryam. Di zaman Isa ibnu Maryam. Nabi Isa akhir zaman akan turun, kalau dia wafat nanti akan dilanjutkan dengan khalifah-khalifahnya. Jadi kewafatan Isa di akhir zaman itulah nanti setelah beliau wafat diganti oleh khalifahnya. Itulah disebut dengan hari khilafah. Jadi hari khilafat itu adalah proses penggantian kepemimpinan dari kepemimpinan Nabi kepada kepemimpinan pengganti dari kenabian. Seperti apa tadi? Konsepnya surah An-Nur ayat 55 dengan hadis yang saya bacakan tadi. Bahwasanya Islam akan melalui proses 4 kepemimpinan. Nabi, khalifah, dinasti-dinasti, dan khalifah kembali. Apakah yang sudah berlalu? Sudah.
Nabi kenabian sudah berlalu. Masa-masa Khalifatul Rasyidin sudah berlalu. Karena tidak disyukuri, maka Khalifah Rasyid diganti dengan dinasti-dinasti. Kita terakhir. Nah, konsep yang terakhir itulah yang diyakini oleh salah satu kelompok bahwasanya kekhalifahan itu runtuh ketika ke masa-masa Khalifah Turki Utsmani tahun 24 itu hilang. Maka dari situlah kata kekhalifahan itu ada masa jeda. Pada sejatinya kekhalifahan ini harus berdasarkan kepada garis kenabian. Kalau ditanya konsepnya seperti apakah yang benar dalam Islam? Konsepnya khilafatan ala minhaji nubuwah. Kepemimpinan yang harus berdasarkan garis kenabian. Karena khalifah itu sendiri artinya pengganti, yang menggantikan. Nah, kalau misalnya konsep ini terputus dengan kenabian, tiba-tiba jadi khalifah, yang digantikannya siapa? Karena di masa Rasulullah itu sudah jedanya panjang banget, 1400 tahun lebih. Gitu. Nah, kita memahami bahwasanya Al-Mahdi, Al-Masihil, Mau'ud yang Rasulullah menjanjikan di akhir zaman itu turun. Dan ketika beliau wafat, maka akan digantikan dengan penggantinya, jadi khalifah. Kalau zaman Rasulullah SAW namanya Khalifatul Rasyidin, di akhir zaman itu namanya Khalifatul Masih. Kenapa Khalifatul Masih? Karena yang digantikannya adalah kenabian dari Al-Masih. Itu. Nah, yang pertanyaan kedua yang sering muncul adalah apakah ada perbedaan khilafat yang sering mereka usung di luar dengan khilafat Jemaat Muslim Ahmadiyah, dan apakah benar sistem ini lebih banyak mudorotnya sehingga banyak menimbulkan kekacauan di negara yang ingin mendirikannya. Nah, ini pertanyaan yang sering kita dengar ya. Apakah ada perbedaan? Jelas, perbedaannya sangat kentara banget. Bahwasanya kekhalifahan yang didirikan oleh Jemaat Ahmadiyah dengan khalifah yang ada di luar sana beda konsepnya. Kalau di luar sana khalifah itu berdasarkan khilafatan daulah Islamiyah. Jadi khalifah itu berdasarkan negara Islam. Nah, sementara yang harus dipahami, negara itu terbentuk itu hasil kesepakatan semua orang dan banyak orang. Nah, supaya kesepakatan ini bisa disetujui, maka diaturlah sebuah aturan, yang namanya undang-undang. Nah, artinya apa? Negara itu domainnya memaksa. Pasti kalau bentuk negara itu memaksa, artinya apa? Ketika orang disuruh mengerjakan sesuatu, ketika tidak melaksanakan, maka ada hukuman. Hukumannya apa? Berupa fisik. Gitu. Nah, sementara agama, domainnya kan la ikraha fiddin. Faman syayu'min falyu'min, faman syayukfir falyukfir. Itu deklarasi Allah. Artinya apa? Ketika orang beragama, itu bebas memilih. Ketika kamu ingin beriman, silahkan beriman. Ketika kamu ingin kafir, juga silahkan kafir. Tapi dua-duanya ada konsekuensi. Tapi hukuman tidak dilaksanakan di sini oleh Allah. Allah katakan apa? Hukumannya nanti. Di yaumul akhir, bukan di sini. Nah, ketika kita hidup di dunia ini, Allah memberikan kebebasan. Itulah konsep agama. Makanya khilafah yang diusung oleh Ahmadiyah dengan khilafah yang diyakini oleh orang di luar sana berbeda. Bedanya apa? Kalau Ahmadiyah tidak dalam konteks negara. Tapi apa? Konteksnya kerohanian. Suatu ketika Huzur ditanya oleh seorang anak wakaf, ketika Huzur memulakan anak wakaf, Huzur, ketika dalam suatu negara sudah Ahmadiyah semua, terus presidennya juga orang Ahmadi, apakah dia mesti taat kepada Huzur sebagai khalifah? Huzur jawabannya tersenyum. Huzur mengatakan begini. Jadi kalau dia tidak mentaati saya sebagai khalifah, dia otomatis tidak akan terpilih lagi jadi presiden. Kenapa? Bayangkan saja dia bilang, semua masyarakatnya orang Ahmadi. Nah, mereka itu begitu taat dan patuh kepada saya khalifahnya. Ya, artinya khalifah tidak intervensi secara kenegaraan, tetapi secara kerohanian karena beliau adalah anggota, maka nasihat khalifah adalah menjadi penting. Gitu. Jadi konsep kita itu bukan dalam zonasi kenegaraan tetapi kerohanian. Makanya Khalifah Ahmadiyah itu bisa berada di negara macam manapun dan kita mesti taat. Gitu, karena tidak bentuk negara. Nah, yang ketiga, ada pertanyaan yang juga sering kita dengar. Apa maksud Hari Khilafat yang setiap tahunnya diperingati? Pada tanggal 26 Mei
1908, Hadrat Masihil Maud alaihissalam, yang kita yakini sebagai Al-Mahdi dan Al-Masihil Maud, beliau wafat. Sehari kemudian, tanggal 27 Mei 1908, maka diangkatlah seorang khalifah pengganti beliau yang disepakati dalam majelis, namanya majelis intikhab, majelis di mana lembaga yang didirikan oleh Masih Maud Salam untuk memilih jika beliau sudah tidak ada. Nah, pada saat itu terpilih Hadrat Khalifatul Masih pertama yang bernama Hadrat Hakim Nuruddin. Itu yang disebut dengan hari khilafat. Jadi hari khilafat itu adalah hari di mana kekhalifahan Al-Masih berdiri, yaitu tanggal 27 Mei 1908. Sampai hari ini itu masih berlanjut. Nah, selanjutnya sering juga kita dengar pertanyaan yang bunyinya seperti ini. Apakah di zaman modern serta canggih ini sistem khilafat masih diperlukan? Sebenarnya gini, karena ini adalah konsep Al-Quran. Jadi Quran itu tidak pernah mengenal yang namanya kadaluarsa atau expired. Artinya apa? Ketika perintah ini itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak pernah mengenal apakah di zaman purbakala, apa di zaman modern kah, di zaman serba canggih. Ini jelas kepemimpin ini diperlukan. Buktinya sekarang manusia secanggih apapun, bahwasanya manusia sekarang tetap membutuhkan seorang pemimpin. Itu secara kenegaraan. Kenapa? Karena itu adalah niscaya gitu ya. Bahwasanya manusia membutuhkan pemimpin itu niscaya. Ya terlebih ini ketika ada komunitas orang yang beriman kepada Tuhan. Ada sebuah agama yang diakui, bahkan ini ada dinyatakan benar oleh Allah Ta'ala. Lantas bagaimana mungkin sebuah agama, sebuah komunitas keimanan yang tidak dipimpin oleh seseorang yang nanti menjadi acuan dan teladan bagi para pengikutnya. Jadi di zaman secanggih ini jelas kekhalifahan itu justru sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk membimbing manusia agar mereka mengenal sang khaliknya yang sesungguhnya. Sebenarnya seperti itu. Jadi apakah masa canggih ini perlu? Perlu. Sangat perlu. Bahkan bukan lagi perlu, sangat penting bagi kita di masyarakat yang modern seperti saat ini. Pertanyaan yang berikutnya sering kita dengar, apa yang melatar belakangi pendirian Khilafat Ahmadiyah? Yang melatar belakanginya yang pertama tentu dasar hukumnya adalah Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Karena ada juga orang mengatakan, ada seorang syekh juga mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah kok menyuruh kita mendirikan khilafah. Dan banyak orang juga seperti itu. Bahkan di negara kita sendiri, ormas mainstream juga mengatakan tidak perlu, konsep itu di Islam sepertinya tidak ada. Maka sementara di Quran itu cukup jelas. Wa'adallahu ladina amanu. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman wa amilus soleh dan beramal soleh. Hanya janji ini hanya untuk orang beriman dan amal soleh. Saya teringat tanggal 28 Februari 1989, Ketua Majelis Ulama Nangro Aceh Darussalam pernah berkhutbah di Masjid Besraya Aceh itu. Dia mengutip di khutbah Jumatnya mengutip ayat ini. Bahwasannya beliau katakan, jika di Indonesia ini atau di seluruh dunia itu ada orang yang beriman dan beramal soleh, khalifah pasti akan berdiri di muka bumi. Jadi artinya beliau punya pemahaman khalifah itu janji Allah. Konsepnya Quran. Syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Kenapa sekarang tidak ada katanya? Tidak ada iman, tidak ada amal soleh. Gitu. Maka ayat ini sebenarnya dikuatkan di ayat sebelumnya. Atiullaha wa atiu rasul wa khasyallah. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jadi syaratnya khilafah ini sebenarnya taat kepada Allah dan kepada Rasul. Rasul siapa? Muhammad maksudnya. Nah makanya Salam tadi menjelaskan di hadis itu. Antakunu nubuwata fikum illa masa'allah summa takun. Akan terjadi di dunia ini masa-masa kenabian. Sampai Allah mengendaki summa takun. Pasti akan terjadi. Kemudian kata Nabi, summa khilafatan alamin haji nubuwah. Kemudian akan muncul khalifah-khalifah berdasarkan garis kenabian. Artinya apa? Pemimpin yang bakal datang itu nanti, kekhalifahan itu harus
menggantikan kenabian. Jadi tidak ujung-ujung. Dilanjutkan lagi, summa mulkun abon, summa mulkun jabariyatan, summa khilafatan alam itu. Rasul menubuatkan nanti akan terjadi lagi. Nah, di catatan kaki hadis itu dikatakan kapan munculnya? Munculnya kekhalifahan yang di akhir itu di saat-saat Al-Masih dan Al-Mahdi muncul. Makanya dikenal dengan Al-Masih. Kekhalifahannya Khalifatul Masih. Kalau di sekarang, kalau yang dulu itu Khalifatul Rasyidin. Sebenarnya kekhalifahan itu janji Allah. Kenapa terputus? Janji Allah itu iman dan beramal soleh. Artinya ketika iman hilang, amal soleh hilang, dicabut nikmat ini. Gitu. Jadi jangan terlalu terlena kita orang-orang Ahmadi dengan kekhalifahan ini. Ketika diimani oleh orang-orang Ahmadi, Allah pun akan memperlakukan hal yang sama seperti kekhalifahan dulu. Dicabut nikmat ini. Nah sekarang berarti kenapa masih berjalan? Berarti masih menikmati, masih mensyukuri nikmat ini. Gitu. Nah itu. Nah yang keenam ada pertanyaan, bagaimanakah khalifah jemaat Muslim Ahmadiyah dipilih? Apakah harus dari garis keturunan? Yang pertama bukan keturunan buktinya. Yang kedua keturunannya. Yang ketiga keturunan keempat. Apakah nanti keturunan? Tidak. Tidak setelah keturunan. Berdasarkan beriman dan beramal soleh. Gitu. Tidak berdasarkan garis keturunan. Tetapi kenapa ada yang keturunan? Ini harus dipahami. Di Quran itu jelas dikatakan yanzulu Isa ibnu Maryam. Akan turun Isa ibnu Maryam itu nanti fatajawwaju wa auladuhu. Nanti Isa ibnu Maryam itu akan turun di muka bumi, fatajawwaju, dia akan menikah. Beliau akan menikah dan beliau akan punya anak keturunan. Berarti Isa Al-Masih di akhir zaman itu akan menikah dan punya anak. Nah dari anak keturunan inilah sebenarnya ini pun janji Allah Taala. Jadi jangan istilahnya jangan merasa kok ini sepertinya keturunan. Ada nubuatannya di dalam hadis bahwasanya Isa akhir zaman itu akan turun di muka bumi, dia akan menikah dan punya anak. Keturunan beliau lah yang sekarang menjadi Rasul sudah menubuatkan. Bahkan di kitab orang Yahudi namanya Talmud, Al-Masih yang dijanjikan di akhir zaman itu nanti khalifah-khalifahnya itu anak keturunannya. Tetapi karena tadi pertanyaannya apakah harus dari keturunan? Tidak. Maksudnya tidak harus dari keturunan, tidak. Karena buktinya khalifah pertama bukan keturunan Hadrat Imam Salam, tapi sahabat setianya. Artinya secara konsep umum, Khalifah Ahmadiyah dipilih berdasarkan tadi syarat dan ketentuannya berlaku. Tentu yang pertama syaratnya adalah keturunan Muhammad SAW yang bisa dipilih. Yang kedua siapa? Sahabat-sahabat Muhammad SAW. Yang ketiganya ya tadi para petinggi jemaat yang sudah berkhidmat di jemaat ditentukan sekian tahun. Itu yang ditentukan. Kenapa? Karena tadi track record keimanan dan ketakwaannya yang diperhatikan. Gitu. Nah selanjutnya pertanyaan yang ketujuh ya. Apa tujuan dari sistem khilafah jemaat Muslim Ahmadiyah dan apa sebenarnya yang ingin dicapai? Jadi kekhalifahan Muslim Ahmadi ini tujuan utamanya seperti yang pendiri dari jemaat Ahmadi itu sendiri. Visi misi besarnya adalah yuhyidina wa yuqimus syariah. Mendirikan kembali agama, menegakkan kembali syariat. Kenapa? Kepemimpinan di dalam Islam itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena jelas nyata dikatakan oleh Hadrat Ali, al-haqqu bila nizamin. Sebuah kebenaran yang tidak diorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ini fakta. Sekarang ada komunitas besar di dunia yang menguasai dunia hari ini. Kan sistemnya ada seorang pemimpin dunia yang suaranya didengar oleh seluruh dunia. Nah sekarang kalau umat Islam menyatukan misalnya seluruh dunia, kira-kira siapa yang mau kita dengar? Orang Arab, orang Mesir tidak mau dengar. Apalagi orang Syria. Mereka malah sekarang lagi konfrontasi. Padahal sama-sama muslim, sama-sama syahadat dan mengaku sebagai pengikut dan mencintai Rasulullah sebagai nabinya. Jadi konsep khilafat Ahmadiyah itu apa? Tujuan utamanya pemersatu umat. Untuk menyatukan kembali umat dalam satu kesatuan.
Karena kata Allah tadi Al-Quran jelas dikatakan, antum khairu umat, kamu itu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dibangkitkan untuk manfaat seluruh umat manusia. Bagaimana kita akan menjadi sebaik-baik umat sementara kita dengan sama-sama yang bersyahadat saja kita bisa bersatu. Gitu. Jadi visi dan misi besarnya, tujuan itu adalah mempersatukan umat dalam satu kesatuan, satu wadah. Kita lanjutkan kembali pertanyaan yang sering kita dengar itu, yang terakhir ini, apa sebenarnya tugas dari khilafah dari sisi Islam secara umum dan dari sisi Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia? Apa sebenarnya tugas? Kalau kita ilustrasikan seumpama seorang dokter. Nabi datang di muka bumi itu adalah dokter rohani untuk menyembuhkan penyakit-penyakit umat, tentu kerohaniannya. Nah, hari ini dari sisi itu tugas khalifah apa? Untuk mendeteksi seluruh penyakit-penyakit umat yang hari ini sedang berlanjut. Gitu. Kenapa sih sekarang umat Islam berantem berkepanjangan? Antar negara Islam yang sama-sama ikut Rasulullah, ini kan sangat mengerikan. Pada apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa'in tanajatum fi syai'in farudduhu ilallah. Jika di antara kalian itu ada berbeda pendapat, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Quran, kepada Allah, maksudnya kepada Quran dan kepada Rasulnya. Nah, sekarang kembali ke situ atau tidak? Ya, tugas utama khalifah apa? Untuk membawa semua orang kembali kepada konsep dasar Quran dan Sunnah Rasul. Jika ada permasalahan, kembalikan konteksnya di sini, gitu. Jadi jangan meminta kepada yang lain-lain. Nah, sekarang masalahnya mau dikembali ke Quran, yang menjelaskan Qurannya siapa? Maka Allah Subhanahu wa taala tadi mengutus utusan untuk menjelaskan ini. Tugas utama dari Khalifah Ahmadiyah adalah untuk mengembalikan umat kepada konteks sesungguhnya, yakni berjalan dalam konteks Quran dan Sunnah. Apakah sekarang tidak seperti itu? Jelas tidak. Buktinya apa? Tidak ada konsep kepemimpinan di dalam Islam. Tidak ada transaksi jual beli. Tidak ada baiat. Sumpah setia kita kepada Islam. Karena baiat itu mesti ada syarat dan rukun. Seperti sholat ada syarat dan rukunnya. Kalau kita tanya orang Islam pada umumnya, kenapa ente Islam? Bapak saya Islam. Cukup dengan seperti itu. Kalau ditanya, apa keindahannya Islam? Kan susah dijelaskan. Harusnya Islam ini jadi Islam tuntunan, bukan Islam turunan. Nah, tugas utama dari Khilafah Ahmadiyah itu untuk menjelaskan pentingnya sebuah kepemimpinan untuk menyatukan umat kembali kepada Allah SWT. Dan insya Allah tadi Allah katakan hasilnya akan kita rasakan. Nah, konteks Indonesia bagaimana? Nah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia berperan dalam konteks apa? Berbangsa dan bernegara. Banyak kok karya Ahmadiyah, hanya saja tidak ada orang yang mau mengeksplornya. Bahwasanya Jemaat Ahmadiyah Indonesia membantu. Untuk apa? Salah satu tadi, membuat mencerdaskan masyarakat Indonesia agar apa? Taat terhadap pemimpinnya. Siapapun yang sedang memimpin. Gitu. Nah, kalau tidak, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ahmadiyah sepanjang perjalanannya di bangsa ini tidak pernah satu kali pun kelihatan bahkan terekspos Ahmadiyah memberontak terhadap negara. Bahkan padahal kezaliman demi kezaliman diterima oleh orang-orang Ahmadi. Tetapi apa balasan orang Ahmadi? Air tuba dibalas dengan air susu oleh Ahmadi. Itu tugas khalifah kepada kita hari ini, mengingatkan bahwasanya tebar kecintaan. Love for all, hatred for none. Tebar kecintaan untuk kepada semua orang. Agar apa? Bagaimana bisa menyatukan umat kalau tidak ada rasa cinta? Bagaimana bisa sebuah kebencian akan hilang kalau di dalamnya tidak ada rasa cinta? Tidak mungkin persatuan akan disatukan oleh orang yang sedang berteriak dengan bahasa kebencian. Tidak mungkin. Gitu. Nah, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulan dari konteks ini, pertama, khalifah itu adalah konteks bahasa Arab yang asal katanya khalafa yakhlufu khilafatan. Harfiahnya itu menggantikan atau memimpin. Khilafatan itu masdar, kepemimpinan.
Khalifah itu isim fa'ilnya, yang memimpin. Gitu. Nah itu di Quran jelas dikatakan bahwasanya ini dijanjikan oleh Subhanahu wa taala. Bahwasanya ke sistem khilafah itu pasti akan ada. Nah, Quran membagi beberapa bagian khalifah itu. Yang pertama ada khalifatullah, yang kedua ada khalifatul rasul, yang ketiga ada khalifatun nas. Maksudnya khalifatullah bagaimana? Khalifatullah itu pangkatnya nabi. Contohnya apa? Al-Baqarah ayat 30. Apa Allah berfirman di dalam Al-Quran itu? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sepakat itu untuk Adam. Kalau ditanya Adam nabi atau khalifah? Nabi. Di surah Shad misalnya ayat 26. Allah berfirman, "Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Hai Daud, aku jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Nah, Daud itu kan nabi. Tapi Allah sebut khalifah. Berarti konteks khalifah di Quran itu ada khalifatullah, pangkatnya nabi. Menggantikan siapa di situ? Allah. Sebagai penguasaan Allah Ta'ala diwujudkan dalam bentuk nabi. Gitu. Kalau khalifah diartikan pengganti. Nah, kalau khalifah pemimpin, dialah pemimpin umat yang beriman. Ada dikatakan khalifatul rasul. Nah, tadi surah An-Nur ayat 55 itu. Itu konteks kekhalifahan setelah kenabian. Ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, sahabat mengucapkan selamat mubarak Abu Bakar atas terangkatnya sebagai khalifatullah. Belum bilang bukan, saya bukan khalifatullah, tapi khalifatul rasul. Saya menggantikan khalifah dari kepemimpinan Rasulullah. Nah, kalau yang ketiga konteksnya ada khalifatun nas. Itu di Quran surah Al-Fatir ayat 39, surah Al-An'am ayat kedua ayat ke-169. Huwaladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Aku kata Allah yang akan menjadikan di antara kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Siapa ini? Kamu, manusia maksudnya. Makanya di luar sono ada memahami bahwasanya presiden itu khalifah. Gitu. Ketua organisasi itu khalifah. Jadi tidak perlu secara dilembagakan secara ini perlu. Karena mereka juga khalifah. Dalam konteks ini benar bahwasanya khalifah itu manusia itu khalifah sebagai pengganti. Gitu. Makanya kepala negara itu sebagai wakil kepemimpinan dari umatnya. Makanya Allah SWT membagi konteks ini, ada khalifatullah, ada khalifatul rasul, ada khalifatun nas. Nah, ini orang terkecoh membagi-bagi ini. Padahal sebenarnya yang dijanjikan Allah Ta'ala itu bukan hanya khalifatun nas, tapi nanti ada khalifatullah dan khalifatul rasul yang ada. Setelah beliau wafat digantikan dengan khalifatul rasul. Itu. Apa tugasnya? Tugasnya tadi menyatukan umat kembali. Kenapa? Karena umat itu awalnya bersatu. Kamu dulu satu kata Allah. Kenapa jadi berpecah? Karena apa? Karena ilmu kamu, karena keegoan kamu. Nah, itulah disatukan kembali dengan misi besarnya menghidupkan kembali agama dan Islam harus tegak syariatnya. Tapi konteksnya tidak dalam bentuk negara. Karena kalau bentuk negara dipaksa. Misalnya gini, kalau ajaran agama itu harus bentuk negara. Tadi yang konteks khilafah daulah Islamiyah. Kepemimpinan negara Islam. Artinya apa? Misalnya negara memutuskan semua orang beriman, semua orang penduduk negara Pulan harus memakai kerudung. Kan kebayang, kok ada orang yang bukan Islam terpaksakan memakai kerudung. Apakah dia pakai kerudungnya karena atas nama Tuhan sebagai perintah Quran? Kan tentu tidak. Jadi akan menciptakan kemunafikan yang luar biasa. Ketika syariat ini konteksnya dipaksa. Nah, Allah Ta'ala katakan konteks agama itulah ikraha fiddin. Apa itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Agama itu mukhlis, konteksnya harus dengan keikhlasan. Kalau dengan keikhlasan itulah bahwa mereka mengerjakan sesuatu atas nama Tuhan, bukan atas nama kepala negara, takut polisi, takut siapapun, tidak. Gitu. Maka konteks khalifahnya tidak dalam konteks negara. Tapi khalifah ini ada pemimpin rohani umat muslim di seluruh dunia, dimanapun itu orangnya beriman. Tapi satu kepemimpinan dunia, maka suara nasihatnya didengar. Adapun dia tinggal di mana, dia mesti taat kepada pemimpin negaranya. Kenapa? Karena tadi ada konteks khalifatun nas. Gitu.
Dia mesti taat secara aturan kenegaraan, dia mesti taat terhadap pemimpin negaranya. Tetapi secara kerohanian, sentralnya adalah khalifah. Nah, itu kesimpulannya yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan ini jadi bahan pencerahan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.